Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sekolah terendam banjir, para siswa SD Negeri 2 Kerakitan Bayat, Klaten terpaksa belajar di rumah. Sarapan bersama, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memuji kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka yang membawa Solo lebih maju. Kami juga akan menyajikan kisah inspiratif, limbah plastik disulap menjadi kolase lukisan wajah bernilai ekonomi tinggi. Jika dimanfaatkan dengan baik, waktu luang bermanfaat untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Seperti yang dilakukan oleh seorang pria di kota Semarang. Dengan tangan kreatifnya, ia menyulap limbah plastik menjadi kolase lukisan bernilai ekonomi tinggi. Adalah Eko Purnomo, pria asal kota Semarang yang memanfaatkan waktu luangnya untuk menghasilkan lukisan yang bernilai ekonomis. Bukan sembarang lukisan, melainkan lukisan dari limbah plastik rumah tangga. Unik bukan? Dari kesingan mengisi waktu luang saat pandemi COVID-19, ia mulai mengumpulkan sampah-sampah di rumah lalu disusun membentuk wajah. Sejumlah tokoh ternama telah ia abadikan dalam karya lukisannya, seperti Kobe Bryant, Angelina Jolie, Rowan Atkinson atau Mr. Bean hingga Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Sudah menggeluti bidang kerajinan tangan sejak lama, Eko pernah menggunakan kertas dan cangkang telur sebagai bahan dasar melukis sebelum menggunakan limbah plastik. Banyaknya limbah plastik di wilayahnya membuat Eko terdorong untuk memanfaatkan limbah plastik menjadi sebuah karya yang bernilai jual. Saya suka membuat lukisan dari awal dulu, membuat lukisan dari kertas majalah bekas, kemudian kulit telur. Nah, sekarang saya mencoba dari limbah sampah plastik di rumah yang tentunya banyak dibuang ya. Daripada dibuang saya manfaatkan. Kemudian saya coba-coba membuat lukisan dan ternyata hasilnya juga lumayan. Meskipun plastik tergolong limbah yang mudah ditemui, Eko mengaku kerap kesulitan jika ada pesanan khusus pelanggan yang meminta warna-warna tertentu. Ada 3 ukuran dari lukisan kolase buatannya, ukuran 40 x 40 cm, 40 x 60 cm, dan 50 x 70 cm. Untuk harganya bervariasi dari Rp250.000 sampai Rp1,5 juta tergantung ukuran dan tingkat kerumitannya. Menggunakan pemasaran secara daring, kolase lukisan wajah karyanya sudah terjual hingga ke Surabaya dan Jakarta. Halim Mustakfiri melaporkan dari Kota Semarang. Ya, berawal dari coba-coba membuat barong dan perlengkapan reog, seorang pemuda asal kota Salatiga kini menghasilkan pundi-pundi rupiah. Tak sekedar menjadi sumber penghasilan, keahlian secara otodidak itu sebagai bentuk kecintaannya terhadap budaya. Seperti inilah kesibukan sehari-hari pemuda asal Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Dalam 2 tahun terakhir, Ade Tingkas Ilyas Kamantian sibuk membuat aneka barong dan perlengkapan reog. Keahlian pemuda 19 tahun ini dalam membuat kerajinan reog hanya bermodalkan tutorial media sosial YouTube. Awalnya ia membuat jaranan berbentuk celeng atau babi hutan. Setelah kemampuan autodidaknya mulai terasah, ia mulai membuat barong dan reog. Bagi Ade, perjalanan usahanya tak mudah. Ia sempat kesulitan mencari bahan kayu dan perlengkapan untuk memahat. Apalagi di usia 19 tahun saat mengawali usaha ini belum banyak modal yang ia kantongi. Namun ternyata dengan usaha tak henti serta memanfaatkan media sosial sebagai saluran untuk mempromosikan hasil karyanya, kini usahanya membuahkan hasil. Ya udah, kayu seadanya saya buat dulu. Jadi mas barungan hitam ini. Terus saya ke Tuman mas, lanjut membuat barungan. Terus saya posting mas di Facebook. Pertama saya posting, saya sudah buat nama galeri saya, Barong Art Salatiga.
Terus saya posting, ada yang komen mas, ada yang mau pesan orang Klero pertama itu, pesan 2 mas, pesan 2 orang Klero, jadi sampai sekarang itu alhamdulillah jalan. Kayu yang kerap dipakai Ade adalah kayu randu, dadap cangkir, hingga warung lengis. Bahan-bahan itu dipakai untuk membentuk barong berkepala naga. Ia pun terbuka untuk desain khusus yang diminta pemesan. Waktu pembuatannya cukup memakan waktu 2 minggu hingga 1 bulan. Untuk harga, Ade membandrol karyanya mulai dari Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta. Namun untuk topeng pentas sekitar Rp300.000 hingga Rp700.000. Banyaknya pembeli yang berasal dari berbagai komunitas reok dari Jawa, Sumatera hingga Kalimantan. Dalam sebulan Ade bisa meraup omset jutaan rupiah. Meski keuntungan ini menjanjikan, bagi Ade pembuatan kesenian reok merupakan bagian dari pelestarian budaya. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga. 1.000 lebih siswa SMK Negeri 1 Cilacap menggelar pagelaran tarian tradisional khas Kabupaten Cilacap dan drama yang bertema tentang budaya setempat. Kegiatan itu sebagai wujud untuk membangun profil pelajar Pancasila sesuai kurikulum dari pemerintah. Dengan mengenakan pakaian tradisional daerah setempat, 1.200 siswa SMK Negeri 1 Cilacap menampilkan tarian Jalung Mas. Penampilan tarian khas Cilacap ini cukup berbeda karena dipadukan dengan tarian Pancasila. Adanya gerakan tari ala Sunda juga menambah keharmonisan kesenian ini. Pagelaran tari yang dibungkus dengan drama kolosal ini menyuguhkan kisah tentang penyebaran agama Islam di Kabupaten Cilacap. Tarian dan drama ini sebagai wujud untuk mengajak siswa mengenal budaya khas daerah setempat sehingga tak terjebak dengan budaya asing terutama para remaja. Selain itu untuk membangun profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum pelajaran sejarah. Hasil karya mereka selama melaksanakan pembelajaran P5 di SMK Negeri 1 Cilacap di bawah bimbingan Bapak Ibu Guru, mereka menghasilkan suatu produk dengan mengangkat potensi yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap, menunjukkan ada dimensi gotong royong, kemudian berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan lainnya. Pagelaran ini juga dimeriahkan dengan bazar kuliner. Beragam makanan di sini juga mengangkat makanan khas setempat yang diproduksi oleh para siswa. Dengan adanya pagelaran tarian dan drama musikal serta bazar kuliner, siswa SMK Negeri 1 ini diharapkan bisa mengenal dan mencintai budayanya sehingga tak tergerus budaya populer. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.